Bukankah biksu-biksuni itu harus vegetarian? Tetapi saya melihat biksu-biksuni Chen Focong itu makan daging. Mengapa demikian? Langsung saja kita simak penjelasan dari Acarya Liancu. Amitofo, wah ini pertanyaan yang yang tepat sekali ya. Saya menjelaskannya demikian, sebenarnya agama Buddha bukan agama vegetarian. Pada zaman Sakyamuni Buddha, semua biksu atau biksuni itu istilahnya pindah patah. Mereka itu ya meminta makanan kepada umat. Jadi makanan apa yang diberikan, kita sebagai seorang biksu atau biksuni harus menerimanya. Baik itu berupa daging ataupun sayur-sayuran. Itulah yang mula-mula diajarkan oleh Sakyamuni Buddha. Pada zaman itu, ada seorang murid dari Sakyamuni Buddha yang bernama Dewadatta. Karena Dewadatta ingin merusak hubungan baik anggota sangga dan ingin menarik anggota sangga semua mengikuti Dewadatta dan meninggalkan Sakyamuni Buddha. Maka pada saat itu Dewadatta juga membuat istilahnya acara demikian ataupun membuat isu-isu yang mengatakan bahwa memakan daging itu adalah tidak baik, bahwa itu adalah agama yang tidak benar, sehingga menyebabkan banyak pada saat itu biksu-biksuni yang meninggalkan Sakyamuni Buddha. Nah, kalau pada sekarang ini ajaran daripada Sakyamuni Buddha yang berlanjut sampai sekarang mengatakan sebenarnya yang paling penting yaitu kita hanya mengkonsumsi istilahnya daging 3 bersih. Apa yang dimaksud dengan daging 3 bersih? Bahwa setiap yang berupa daging ya ataupun yang berupa hewan yang kita makan itu harus 3 bersih. Bersih pertama yaitu kita tidak membunuhnya sendiri. Yang kedua, mereka terbunuh bukan demi kita. Yang ketiga, kita tidak mendengar suara pada saat mereka dibunuh. Ya, jadi ini banyak loh umat yang misalnya contoh telepon ke tukang ayam, tolong saya pesanin ayam ya yang 7 ons ya, dipotongin untuk saya mau yang 7 ons ya, misalnya begitu. Itu sebenarnya hal yang tidak boleh. Karena dalam agama Buddha diajarkan daging 3 bersih yang tadi seperti yang sudah saya sebutkan. Jadi dengan daging 3 bersih ini kita boleh mengkonsumsi daging. Dan dalam Tantrayana atau kita Chen Focong, Dharma Raja Lianshun mengajarkan kita lagi satu. Pada saat sebelum makan kita harus melakukan penyeberangan. Ini sangat penting sekali karena pada saat kita melakukan penyeberangan, jadi daging yang kita makan, istilahnya arwah atau roh daripada ayam atau ikan yang kita makan, kita doakan, kita seberangkan dulu. Dan mereka menjadi apa? Seharusnya mereka berterima kasih kepada kita karena kita telah menyeberangkan mereka. Jadi yang daging yang kita makan itu benar-benar adalah daging yang bersih dan tanpa ada roh di dalamnya. Dan yang sebenarnya yang vegetarian yang benar itu kalau menurut saya kita bahas ya, saya kira demikian. Apakah sayuran itu bukan makhluk hidup? Semua yang hidup itu disebut makhluk hidup. Betul enggak? Dan Sakyamuni Buddha pada 2600 tahun yang lalu mengatakan bahwa kita meminum 1 gelas air, kita tanpa membaca mantra menyeberangkan yang hidup di air itu sama dengan membunuh. 2600 tahun yang lalu Sakyamuni Buddha telah mengetahui bahwa di dalam air ada kehidupan. Jadi Dharma Raja Lianshun atau Mahaguru kita senantiasa mengajarkan bahwa pada saat kita makan atau minum, jangan lupa kita harus membaca mantra, melakukan metode penyeberangan. Yaitu kita membentuk mudra
Mahasagala atau untuk mudra penyeberangan, dan kita harus baca mantra dari Manjusri Bodhisattva. Kita harus visualisasikan bahwa Buddha muncul di angkasa, memancarkan cahaya ke makanan yang kita makan, dan dari makanan tersebut muncul, misalnya kita lagi makan ayam, maka akan muncul ayam. Kita visualisasikan ayam tersebut duduk di atas bunga teratai dan pelan-pelan naik ke atas, memasuki cahaya yang terang benderang daripada Buddha yang ada di angkasa. Atau memasuki ulu hatinya Buddha yang berada di angkasa. Lalu kita membacakan mantra. Jadi ini adalah salah satu metode penyeberangan. Dan sesudah kita melakukan itu, kita jangan lupa juga melakukan yaitu persembahan. Ya, jadi dengan makna dari persembahan ini adalah mengajarkan kita bahwa senantiasa kita bersyukur. Kita tahu bahwa makanan ini kita pertama kita persembahkan dulu untuk Maha Guru kita dan juga untuk para Buddha, Bodhisattva, dan Dharmapala. Ini adalah menguji hati kita dan melatih keikhlasan hati kita. Sebenarnya Buddha, Bodhisattva itu makan enggak ya? Saya kira mereka tidak perlu. Kalau mereka mau, mereka cuma sekejap aja, langsung kedipkan mata aja, makanan sudah tersedia. Tetapi kenapa kita lakukan? Ini adalah suatu metode latihan untuk keikhlasan hati kita. Ya, jadi biksu-biksuni di dalam Chen Fo Chung oleh Maha Guru kita, yaitu Dharma Raja Lien Shen, diajarkan sebelum makan, baik itu berupa daging atau sayuran, kita harus lakukan penyeberangan, baca mantra, visualisasi, dan lakukan persembahan untuk Buddha, Bodhisattva, dan Dharmapala. Amitofo. Demikianlah penjelasan dari Acarya Lien Chu. Jadi, mengapa biksu-biksuni di Chen Fo Chung kita ini itu makan daging? Ternyata Maha Guru kita telah mengajarkan bahwa sebelum kita mau memakan daging, kita harus tahu dulu syaratnya. Pertama, 3 bersih. Tadi Acarya telah menjelaskan. Pertama, kita tidak membunuh sendiri. Kemudian kedua, kita tidak memesan atau hewan ini dibunuh untuk kita. Kemudian ketiga, kita tidak mendengar sewaktu hewan yang akan kita makan ini dibunuh. Lalu selanjutnya, sebelum kita makan, kita diajarkan untuk melakukan metode penyeberangan Manjusri. Lalu selanjutnya, setelah diseberangkan, kita persembahkan dengan metode Maha Mandala Puja Satya Buddha. Amitofo.